Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini semester 2, kita akan membahas bab pertama yang berjudul fakta dan opini dalam artikel. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam bab 2 ini? Kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta yang dapat membujuk, meyakinkan, mendidik, menghibur pembacanya serta bertujuan untuk dipublikasikan. Kadang artikel juga bisa dikatakan sebuah esai yang mempunyai gagasan atau fakta yang dapat meyakinkan pembacanya atau membujuk pembaca, mendidik pembaca, dan bisa dipublikasikan. Selanjutnya fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi, serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan memastikan di halayak umum atau sudah diobservasi. Nah, fakta ini keadaan atau kejadian yang benar-benar terjadi, bukan hayalan seseorang. Nah, sedangkan opini adalah sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun yang sedang terjadi. Nah, kalau opini itu pendapat seseorang dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan fakta. Fakta yaitu kejadian yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri fakta, yaitu ada 6. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, mempunyai data yang akurat. Yang ketiga, narasumbernya yang dapat dipercaya. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, benar-benar terjadi. Dan yang terakhir, dapat menjawab 5W plus 1H. Nah, karena benar-benar terjadi, jadi dapat dibuktikan kebenarannya karena dia mempunyai data yang akurat, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari mana? Dari narasumber yang dapat dipercaya dan bersifat objektif, tidak memihak. Oh iya, satu lagi, dapat menjawab pertanyaan 5W 1H. Apa itu 5W1H? Nah, yang pertama, W yang pertama itu what? Apa yang terjadi? Yang kedua, who. Who itu siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu atau siapa yang melakukan kejadian itu? Yang ketiga, why. Why itu dalam bahasa Indonesia mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Yang keempat itu when. When itu dalam bahasa Indonesia kapan. Jadi pertanyaannya kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima where, di mana. Dan jadi yang dipertanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Dan 1H itu how. How itu bagaimana. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, 5W1H itu biasa digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam lagi. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri opini. Yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena hanya bersifat pendapat seseorang. Yang kedua, bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau akan terjadi di kemudian hari. Selanjutnya,
merupakan pikiran atau pendapat ataupun gagasan seorang. Selanjutnya, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan yang terakhir, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Kata-kata yang menggambarkan belum pasti atau masih sebagai pendapat seseorang. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.